Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui Menteri Perdagangan Internasional Inggris Annie Mary saat berkunjung di London guna menjajaki potensi kerjasama membangun fase lanjutan Moda Raya Terpadu MRT Jakarta. Penjajakan kemitraan dengan pemerintah Inggris untuk membangun MRT Jakarta pada fase-fase selanjutnya, kata Anies melalui akun Instagramnya Jumat 4 Mei. Selain soal kerjasama membangun MRT Jakarta, Anies menambahkan pada pertemuan kedua kali itu juga membahas kerjasama mendukung Jakarta mencapai target nol emisi pada 2050. Sebuah pertemuan yang produktif. Kami membahas pengembangan hubungan kerjasama untuk mendukung kota Jakarta mencapai target net zero emissions pada tahun 2050, katanya. Pertemuan Anies dengan Menteri Inggris itu merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya berkunjung ke Jakarta pada Februari 2022 lalu. Selain Anies, kunjungan di London itu juga didampingi Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryatin, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar, dan Thomas Trikasi Lembong selaku Komite Investasi DKI Jakarta. Anies berada di London dalam rangka kunjungan ke 3 kota pada 3 negara yang berbeda, yakni London, Berlin, dan Paris. Rencananya Anies Baswedan akan berada di Eropa selama 8 hari sejak berangkat dari Jakarta pada Selasa lalu. And the long traditions of Oxford with regard to science, knowledge, and how that is adopted in public policy, how that is translated into action. Ini Pak Anies Baswedan mampu melakukan kerjasama dengan luar negeri, teman-teman, termasuk kerajaan Inggris. Jadi 2 masalah dapat diselesaikan Pak Anies Baswedan. Nah, seperti ini teman-teman prestasi yang kita lihat Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan banyak harapan orang, teman-teman, warga Jakarta maupun di luar Jakarta berharap Pak Anies bisa menjadi pemimpin nasional yang bisa memberikan manfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan hanya manfaat di Jakarta, Pak Anies ini diminta memberikan manfaat lebih besar dari Jakarta, yaitu Indonesia. Agar kemanfaatan yang dilakukan Pak Anies ini bisa menyebar ke banyak orang, terutama untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini luar biasa, teman-teman. Artinya Pak Anies didorong untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024. Prof, kurang dekat apa saya sama beliau? Kakeknya beliau itu dekat dengan kakek saya. Ayahnya beliau juga teman daripada ayah saya. Dan saya pun kenal beliau jauh sudah lama dari sekarang. Tapi apa yang dilakukan coba? Dan saya sangat menghargai profesionalismenya. Saya tidak pernah meminta apapun, beliau tidak pernah memberi apapun. Saya tidak menuntut jabatan apapun, dan beliau tidak memberi jabatan apapun. Saya tidak pernah minta mendukung apapun, dan beliau juga tidak pernah memberikan apapun. Ini sebatas pertemanan. Ini yang asyik, ini yang klop, sehingga tidak ada hutang budi. Dan kalau diminta menyebutkan satu nama, untuk saat ini kami menjagokan Bapak Anies Baswedan. Selama ini beliau berdiri di atas semua golongan. Selama ini beliau berdiri di atas semua kelompok dan mementingkan rakyat. Pertarungan politik di Indonesia luar biasa. Nah, ini pasti ada ini. Wah, admin, wah ini teman-teman redaksi, wah ini narasumbernya nggak tahu diri. Pak Anies sebenarnya, teman-teman pencinta Pak Anies, please ya, Pak Anies tidak layak lagi untuk dicalonkan sebagai calon gubernur DKI. Yang pantas untuk jadi calon gubernur DKI, tidak pantas ya. Calon wakil gubernur pun nggak pantas, karena beliau nanti kemungkinan besar 2024 namanya tidak tertera di calon gubernur DKI. Karena kami memperkirakan beliau akan masuk menjadi calon ya, presiden dan juga calon wakil presiden. Ya, 2024 berbarengan dengan capres dan cawapres. Teman-teman semuanya pada
mulai berpikir nih gubernur DKI yang cocok berikutnya siapa namanya ya. Ingat ya, pilihan kita itu adalah pilihan yang mau pro terhadap wong cilik, terhadap syariah. Nah, ini juga. Ketika makan, mereka nanya, Ustaz nanti di mana? Di Masjid Al-Ma'mur, Tanah Abang. Oh, Pak Gubernur hadir di sana. Iya. Apa kata mereka? Itu orang nggak pernah mikir jadi gubernur. Saya heran, nggak mikir kok jadi. Kira-kira kalau mikir gimana? Bukan saya ngomong ya. Bukan saya ngomong. Jangan dipelintir nanti. Nanti di internet ini banyak tukang pelintir nih. Ini bahayanya kalau tukang kepang rambut jadi nulis berita. Semua dipelintir. Saya tidak ada nyinggung-nyinggung masalah presiden ini. Topat saya, berhenti saya. Itu orang Ustaz nggak pernah mikir. Kami yang berjuang, orang muslimin yang menginginkan, para ulama yang berharap. Ada lidah-lidah orang-orang susah yang tak berdosa selalu mohon minta kepada Allah, ya Allah jangan jadikan Jakarta hanya untuk orang kaya saja. Ternyata dakwatul mazlum la turad, doa orang teraniaya tak pernah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kami menerima para duta besar dari negara-negara G20 yang tergabung, dan kita bertukar pandangan tentang apa yang dikerjakan di Jakarta dan juga bagaimana kita bisa bekerja sama lebih baik. Dan kita senang ketika mendengar bahwa Jakarta memberikan pelayanan yang baik kepada mereka, bahkan Jakarta menjadi salah satu tempat yang paling favorit untuk para diplomat bisa ditugaskan. Jadi bertugas di Jakarta cukup kompetitif untuk masuk ke sini. Tentu saja karena kemarin ada pembicaraan tentang ibu kota, maka itu juga salah satu hal yang ditanyakan oleh para duta besar. Jadi bagaimana rencananya, dan saya sampaikan itu semua ada di wewenang pemerintah pusat, karena keputusannya bukan pada level provinsi tapi pada level pusat, dan ini masih dibicarakan di pusat, tapi mereka bertanya juga selalu. Dan kita senang sekali dengan pertemuan tadi, memperkuat betul-betul hubungan yang selama ini ada, dan beberapa potensi kerjasama nanti bisa kita kerjakan sama-sama.